Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akang dan Teteh, Bapak dan Ibu sekalian, teman rekan dan sahabat, selamat malam. Selamat berjumpa kembali hari ini, hari Sabtu ya, hari Sabtu tanggalnya 15 bulan Februari 2025. Hari ini adalah sesi khusus untuk diskusi sebetulnya, ya, dalam konteks sesi metafisik. Kemarin kita sudah 3 kali latihan, mulai dari settingan awal, kemudian yang terakhir adalah konsep dari tahanan dan serangan ya. Perbedaannya dari kalau tahun-tahun sebelumnya kan disetting pakai jadi gitu ya. Kalau kemarin kan lebih dijelasin konsep dasarnya, sehingga harapannya tahun 2025 ini Akang dan Teteh sudah sangat yakin, percaya diri banget ketika melakukan modifikasi atau ngulik atau bahkan menemukan bentukan settingan yang paling cocok buat situasi dan kondisi yang teman-teman hadapi gitu ya. Bahwa kita kalau dulu-dulu kemarin-kemarin itu tahun kemarin masih sebagai pengguna, sekarang kita ngerti konsepnya, harapannya 2025 Akang dan Teteh jadi produsen ya, produsen ya, yang menghasilkan settingan-settingan ya, yang tentunya cocoknya nggak bisa tetap semuanya tuh nggak bisa pukul rata ini paling, nggak bisa begitu ya. Yang paling efektif ya sesuai dengan situasi kondisi dan dihadapi. Nah, hari ini dijadwalin maksimal 2 jam, bergantung kita bisa lama bisa pendek gitu ya, tergantung dari pertanyaan-pertanyaan yang Akang dan Teteh ingin tanyakan gitu ya. Karena harapannya sih nyambung sama yang metafisik ya, apalagi terutama tentang aplikasi yang kemarin-kemarin. Oke, kita mulai aja. Siapa yang mau nanya? Apa pertanyaannya? Sebutin dari siapa, kemudian lokasinya di mana. Mangga, silahkan. Oke, belum ada yang mau nanya. Waalaikumsalam. Dengan siapa, Kang? Kang Sugi, Surabaya. Surabaya, oke. Sok, kumaha? Iya. Gimana? Kalau saya pakai bahasa Sunda, Aman. campur-campur dikit, sorry ya. Iya, nggak Oke. apa-apa. Sedikit-sedikit ngerti. Sok, gimana, Kang? Gini, saya ada kasus bulan kemarin itu, kan ada ini warung saudara itu sudah saya kasih tahanan, ya settingannya saya kira sudah lengkap lah. Tapi beberapa kali itu kena serangan. Ya biasa mungkin orang lain apa ya, kayak punya apa warung juga, cuman kayak ngasih penglaris cuma ganggu gitu Bang. Oh ya, Efeknya. bukan Jadi penglaris kalau tapi ke yang saudara. Oke. ya, ya yang orang lain itu kalau ngasih penglaris ganggu ke saudara saya. Jadi apa sepi itu. Itu udah beberapa kali kayak gitu. Pas dulu terus yang Oke, sok terusin. Pas terakhir itu dapat serangan juga. Dapat serangan lumayan gede ya. Yang saya cerita sampai saya lemes 2 hari itu Kang. Kan kan pernah cerita itu saya. Nah itu. Akhirnya saya agak gini ya. Gimana ini caranya? Akhirnya saya udah putusin ambil ini. Saya pakai gulmi itu Kang. Waduh, parah. Siap. Iya. Mungkin terpaksa. Saya pakai gulmi. Ya alhamdulillah sih sudah normal. Terus habis itu saya setting ulang lagi, saya kasih tahanan, saya kasih nama itu tahanan black hole kan. Tahanan Jadi black hole. asumsi saya apapun yang nyerang atau gangguan apapun akan kesedot dimusnahkan gitu. Ya, dimusnahkan lah. Ya alhamdulillah sekarang sudah ini normal kembali. Cuman ini Kang, di depan itu ada pohon
itu beberapa minggu ini jadi layu, batangnya juga jadi kuning-kuning semua. Itu apakah efek dari Pohon besar kulmi itu atau atau gimana kan? pohon besar ya? Pohonnya nggak besar sih, nggak begitu besar. Jadi layu. Terus yang saya tanyakan, apakah penanganan yang saya lakukan itu sudah optimal atau belum? Kalau misalkan belum optimal, gimana cara yang lebih optimal lagi? Itu aja Oke, ini dulu kan. posisinya Terima kasih. sekarang di mana? Posisi saya di Surabaya, cuma yang saya tanganin itu di daerah Nganjuk, Jawa Timur. Jawa Timur. Oke. Ya. Sebentar. Sekarang Akang diam dulu sebentar. Kang Sugi coba bayangin coba gini, Kang Sugi ngebayangin si tempat yang kemarin di itu, biar saya track dulu sebentar ya. Ya, siap. Oke, ya, 1, 2, sokder. Yang pohon mah bukan di tempat itu kan? Atau di tempat itu? Di tempat itu cuma di batas pagarnya. Oke, yang ya. Oke, udah. Thank you. Oke, dalam tadi kan saya nyatet nih ya. Jadi sebetulnya kalau masalah si penglari sama serangan sekarang sih udah beres gitu ya. Pada saat ini kondisinya belum nggak ada serangan lagi sedang tidak ada serangan kan gitu ya? Nggak ada. Oke, siap. Oke, kalau gitu pertama bahwa apa yang kita lakukan kan sudah jelas ada efeknya. Bahwa kita ngapain A, B, C ternyata ngefek ya. Nah itu yang pertama banget harus digarisbawahi dan dipegang. Kedua, saya senang sekali karena Kang Sugi berani untuk nyoba modifikasi dan teman-temannya. Oke. Yang saya baca adalah Kang Sugi ini di awal-awal itu masih baik hati. Jadi tidak dihajar-hajar begitu. Cuman ya memang karena ini melibatkan orang lain ya mungkin pikirannya nggak seperti kita. Nah ini pelajaran buat Akang dan Teteh, kita semua itu tetap harus waspada. Kalau kita mungkin nemuin lawan gitu ya, kita masih berbaik hati ya, berbelas kasih gitu. Tapi orang lain bisa jadi pikirannya sangat picik. Nggak kena ke kita, dia nyerang ke keluarga, nyerang ke anak, ya segala macam gitu. Sehingga yang saya mau sampaikan adalah dalam menangani kasus metafisik, kita harus waspada dan jaga dari sisi-sisi yang sekiranya bakal bisa jadi celah gitu ya. Termasuk lindungi keluarga inti lah, yang terutama keluarga inti dan orang-orang yang memang satu rumah sama kita. Nah, penjagaan berikutnya ya tadi, kalau kita sedang nanganin kasus, kita udah pakai tahanan, udah pakai selubung supaya nggak kelihatan, udah pakai pemutus jalur, supaya kita tidak mudah di-track. Kadang-kadang kita juga ngasih energi kita itu ke di pengecoh gitu ya. Jadi kalau orang nge-track, disangkanya di tempat ini, padahal kita nggak di sana. Nah, hal-hal itu adalah yang bisa teman-teman mulai aplikasikan ya. Berjaga-jaga karena orang lain belum tentu pikirannya itu segini ya, apa ya, bukan selempeng ya, sebaik kita lah gitu ya. Kalau kita disebutnya baik mah ya sebaik kita ya. Itu yang perlu di garis bawahi yang kedua. Nah, bahwa kalau ditanya udah efektif atau enggak, ya menurut saya efektif ya, karena apalagi yang terakhir itu kan, ini saya yakin bersihnya lama. Karena ya kelihatannya sih udah, ini pas pakai kulminya dikasih tahanan dulu nggak, Kang? Dikasih, Kang. Dikasih. Oke. Ya udah bagus berarti. Ini mah gosong, gosong. Jadi harusnya sih aman ya untuk beberapa ini. Cuman ya kalau namanya orang usaha ya pasti dia akan nyari ke yang lain ya. Kalau si ini gagal ya dia nyari yang lain. Nah jadi itu aja yang paling harus dijaganya, bahwa ini akan terus-terusan selama orangnya memang, karena yang ngerjainnya kan bukan orangnya. Yang ngerjainnya dia minta bantuan ke orang lain. Jadi orang lain yang ngerjainnya gitu. Selama dia punya, dia akan selalu cari orang-orang yang untuk membantu dia. Sehingga akan terus terjadi. Paling banter kalau saran saya adalah
Gini aja, sekalian aja Akang itu coba pasang si tahanan segala macamnya melingkupi rumahnya apa lokasi dianya, lokasi yang luas lah, kira-kira gitu ya. Jadi yang lawan lawan ini coba dilingkup di dalam tahanan juga gitu, sehingga dia nggak bisa masang gitu ya. Kan ini kan biasanya kayaknya rumahnya sendiri apa si tempatnya sendiri, terus yang di luarnya si posisi si lawan ini kan di luar gitu ya, sehingga dia bisa selalu masang nih, berimbas ke sini kan gitu ya. Coba kalau mau ya saran saya coba dipasang aja, misalkan 5 rumahan gitu ya, 5 lokasinya misalkan radius jangan jangan sampai 100 meter kegedean ya. Misalkan radius 10 meter aja. Nah, jaga di 10 meternya sehingga 10 meter harmonis aja si ininya, si energinya. Sehingga kalau ada yang masuk segala macam si black hole kayak menurut saya sih udah bagus nyedot-nyedotnya sih. Cuman ya tadi dia kayaknya apapun disedot ya. Jadi mungkin dia akan butuh tenaga yang cukup, kemudian ya nggak apa-apa lah, ini namanya juga awal ya. Nggak, ini mah nggak pandang bulu kalau si tahanannya kayaknya nggak segala macam kan ya. Ini kalau dilempar Ya, energi kan. masuk, Ya, yang ada semua masuk. yang nggak bersalah juga masuk. Tapi ya nggak apa-apa, pertahankan aja dulu, selalu dicek semingguan atau 2 mingguan, sehingga nanti orang juga, sorry entitas juga kan tahu ya, oh di sini ada ini nih, gitu ya. Jadi nanti dia hati-hati. Walaupun ini yang dari jauh juga karena kesedot jadi mendekat gitu ya, cuman ya mungkin nanti dia akan jaga jaga ini ya, cobain dulu lah, intinya mah seperti itu. Gitu. Itu mungkin saran saya. Kemudian tadi ada tentang efek ke pohon. Nah, Akang dan Teteh, Bapak dan Ibu sekalian, energi kita itu bisa banget ngefek ke pohon. Jadi kalau ada dalam beberapa pengalaman saya itu dia si pohonnya kayak hangus, ada kering aja. Nah, itu biasanya kalau diserangnya pas di pohon itu gitu ya. Jadi mungkin entah ke gimana lah, pokoknya mati aja gitu. Nah, itu sangat wajar, sangat biasa. Pengalaman lain adalah dulu saya bertiga itu sama teman-teman lagi latihan pas hujan hujan petir gitu. Terus kita dengan menyengaja waktu itu di Jalan Wartawan waktu itu, eee, yuk kita panggil petirnya, maksudnya kita sedot petirnya ceritanya gitu ya. Ya pada saat itu ya petirnya terdengar makin dekat, sampai satu saat dia keras banget suaranya dan apa yang terjadi adalah tiang listrik depan banget rumah kita, trafonya udah kebakar gitu ya. Berarti itu petir memang menyambar di tiang yang depan rumah kita itu, rumah sekretariat waktu itu. Nah, di situ ya menurut saya sih, apa ya, bagi saya pribadi dan 2 teman yang masih muda dan bodoh ya, yang tidak menyangka itu bakal terjadi, eee, itu mah ya itu pembuktian bahwa memang, ke fisik juga bisa ngaruh gitu. Nah, apakah selalu ngaruh ya kita nggak bisa pastikan, tapi apakah bisa ngaruh, sudah ada contoh-contoh di mana itu berpengaruh gitu ya. Kalau kita misalkan punya lawan, dapat lawan yang dan lawannya itu sangat-sangat apa ya, peka gitu ya. Kadang-kadang kalau bekas pukulan, bekas tembakan dan teman-temannya itu emang kelihatan, fisik aja, lebamnya ada, segala macamnya ada. Nah, itu nanti teman-teman akan, harapan saya adalah nanti ada pengalaman sendiri yang nanti membuktikan bahwa emang energi Akang dan Teteh itu sebetulnya yang menurut kita biasa aja, bagi kalau pada timing yang sikon yang tepat ya dia terbukti bahwa itu tidak biasa-biasa gitu ya. Tambahannya adalah kenapa kita itu umumnya berbaik hati, karena pada dasarnya energi kita itu relatif pada posisi yang cukup kuat, cukup tinggi, sehingga kalau kita posisinya tinggi kan diserang segala macam nggak terlalu ngaruh ya. Jadi kita tuh ngerasa berbelas kasih gitu. Sementara kalau orang lain mah memang ngelawan kita kan edan-edanan, jadi apa ya? Jadi mereka itu ya emang sekuat tenaga gitu. Kalau kita kan mereka udah sekuat tenaga, bagi kita masih biasa-biasa gitu. Jadi kadang-kadang
ada faktor itu juga. Bukannya nyombong ya, teman, pada dasarnya memang kalau kita olah nafasnya dilakukan, metafisiknya mah kan udah pasti ya, udah settingan segala macamnya udah sama semuanya juga, eee kondisinya ya realnya seperti itu, bahwa energi kita cukup besar, tinggal kitanya aja yang kadang-kadang karena dapatnya gampang, yang kita juga belum punya pengalaman yang, apa ya, bersaksi gitu, sehingga ya bagi kita kayak kurang gitu ya. Sementara sebetulnya energi kita itu menurut saya sih luar biasa ya, bisa ngimbangin lah buat buat kita mah. Buat kasus-kasus segimanapun juga, insya Allah bisa ngimbangin, kecuali lah kalau lawannya juga olah nafasnya baik, nah kira-kira itu ya. Berarti itu apa, sama. Mungkin itu, Kang, kalau ada yang kurang jelas ditanyain lagi ya. Penglaris tadi udah, serangannya, masalah serangan udah, terus tadi efek ke tanaman memang bisa, gitu ya. Tidak selalu, tapi ada kejadian yang memang bisa jelas gitu. Kalau mau ngetes ya cobain aja, tembak-tembak untuk pembuktian ya. Walaupun itu sedikit kurang apa ya, ya kurang bijaksana lah ya. Tapi ya kalau itu untuk pembuktian dan itu membuat kita ke depannya lebih bermanfaat, cobain aja gitu ya. Oke, kalau kurang jelas tanya lagi, kalau yang lain mau bertanya silakan.